Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lorina Parianti, nomor absen 19 dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 2, yaitu pemikiran dan peristiwa penting yang terjadi di Eropa serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Di sini saya membagi materi saya menjadi 5 bagian. Yang pertama Renaissance, yang kedua Aufklärung, yang ketiga reformasi gereja, yang keempat merkantilisme, dan yang kelima adalah revolusi industri. Kita mulai dari yang pertama, Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Latin yang berasal dari dua urat kata, yaitu re dan naikre. Re yang memiliki pengertian kembali dan naikre yang memiliki pengertian terlahir. Sementara dari bahasa Prancis, Renaissance yang memiliki pengertian terlahir kembali. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Renaissance memiliki pengertian suatu masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern di Eropa pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Renaissance ditandai dengan munculnya perhatian kepada kesusastraan klasik, perkesenian, dan kesusastraan baru. Renaissance juga merupakan suatu masa kebebasan, keberanian, dan kecerdasan yang luar biasa. Hal yang melatar belakangi terbentuknya Renaissance ini adalah yang pertama, kemajuan pesat dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, munculnya kaum humanis. Renaissance ini berkembang sejak abad ke-15 di negara-negara Eropa seperti Italia, Spanyol, Inggris, Belanda, Jerman, dan Portugis. Hal ini memunculkan suatu adanya penemuan-penemuan baru di Eropa seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Renaissance juga memiliki pengaruh yang besar terhadap dunia maupun Indonesia sendiri. Pengaruhnya terhadap dunia, yang pertama munculnya paham-paham baru seperti paham humanis, nasionalisme, dan paham absolutisme. Yang kedua, munculnya modernisasi di berbagai belahan dunia. Sementara bagi Indonesia sendiri, Renaissance ini memiliki pengaruh terjadinya koloni atau penjajahan di Indonesia karena pertemuan antara belah dunia timur dengan belahan dunia barat yang menyebabkan bangsa barat bertemu dengan negara Indonesia. Hal tersebut membuat bangsa barat menjajah Indonesia atau mengkoloni Indonesia. Terjadi koloni ini dipercaya adanya bukti-bukti koloni seperti gereja, jembatan, gedung, stasiun, seperti itu. Yang kedua, Aufklärung. Aufklärung merupakan masa perubahan pola pikir yang membuat para tokoh berani mengemukakan pendapat mereka pada masa itu. Aufklärung muncul karena adanya perdebatan sengit antara rasio atau akal dengan iman yang memaksa rakyat untuk mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan oleh gereja. Karena merasa sudah tidak kuat untuk mengikuti dogma-dogma tersebut, maka rakyat memberanikan diri untuk mengemukakan pendapat mereka. Aufklärung memulai perkembangannya seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di berbagai negara seperti Jerman, Inggris, dan Prancis. Aufklärung juga memberikan pengaruh terhadap dunia maupun negara Indonesia. Pengaruhnya terhadap dunia, yang pertama, munculnya pemikiran baru. Yang kedua, banyak orang yang tertarik mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Sementara pengaruhnya bagi negara Indonesia, yang pertama dapat dilihat dari adanya pelaksanaan politik eksis di Indonesia pada abad ke-19 untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan mencari keuntungan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang reformasi gereja. Reformasi gereja merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan untuk memperbaiki tatanan kehidupan yang didominasi oleh autokrasi pada ajaran yang menyimpang. Faktor yang menyebabkan munculnya reformasi gereja ini, yang pertama, adanya penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Yang kedua, perkembangannya paham humanis. Dan yang ketiga, Paus mempunyai kekuasaan besar sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Perkembangan reformasi gereja ini di berbagai golongan, dimulai dari Martin Luther yang mendirikan gerejanya sendiri, kemudian diikuti oleh para golongan masyarakat yang mulai mendirikan gereja mereka sendiri. Reformasi gereja ini memiliki pengaruh terhadap dunia maupun Indonesia. Pengaruhnya terhadap dunia, yang pertama, terjadinya pembelahan wilayah Eropa menjadi dua, yaitu Eropa Utara dan Eropa Selatan. Sementara yang kedua, terdapatnya agama Katolik dan Kristen Protestan berkembang sampai saat ini. Yang ketiga, perkembangan kesenian di Eropa. Pengaruhnya bagi Indonesia sendiri,
Yang pertama, adanya kegiatan Mizi dan Zending. Kegiatan Mizi tersebut merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan atau menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Sementara kegiatan Zending merupakan suatu kegiatan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Yang kedua, adanya sinkretisme atau suatu penyesuaian dua aliran yang berbeda di Indonesia ini. Yang keempat, kita akan mempelajari tentang merkantilisme. Merkantilisme merupakan sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan sesuatu bangsa dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah. Ciri-ciri dari merkantilisme ini adalah pertama, negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Yang kedua, tujuan utamanya hanya untuk mencari logam mulia sebanyak-banyaknya. Tujuan ini adalah untuk menciptakan keinginan kondisi perekonomian yang kuat, menyebabkan merkantilisme ini berkembang sangat pesat. Pengaruhnya bagi dunia, yang pertama, munculnya paham-paham baru seperti imperialisme dan kolonialisme. Sementara pengaruhnya bagi Indonesia sendiri, yang pertama adalah adanya penjajahan Belanda dan terbentuknya VOC. Yang kedua, perlakuan kultusel, sistem monopoli, dan praktik kerja paksa. Yang kelima, revolusi industri. Revolusi industri merupakan suatu perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi menggunakan mesin-mesin, baik itu tenaga bergerak dan tenaga pemproses. Revolusi industri ini muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-18 untuk pertama kalinya, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern atau faktor dari luarnya, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan tenaga-tenaga riset. Sementara faktor internnya yang dari dalamnya adalah adanya revolusi agraria, kekayaan alam yang melimpah, adanya tenaga ahli perindustrian, dan tanah jagahan yang luas. Revolusi industri ini berkembang pertamanya di kota-kota di Eropa menjadi pusat-pusat pengrajin dan perdagangan seperti kerajinan rumah tangga, industri manufaktur, dan factory system. Hal tersebut mengakibatkan mengubahnya Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern sampai saat ini. Revolusi industri memiliki pengaruh yang besar bagi dunia maupun Indonesia. Pengaruhnya bagi dunia, yang pertama adalah perkembangan perindustrian. Hal tersebut menyebabkan Inggris menjadi negara paling maju di dunia hingga saat ini karena perindustriannya di negara tersebut. Yang kedua, perubahan sistem sosial. Adanya perindustrian yang berkembang membuat perpindahan penduduk masyarakat ke kota-kota menjadikan kota menjadi lebih padat. Banyak kaum buruh yang tinggal di permukiman kumuh dan hal tersebut menyebabkan adanya penyakit yang muncul. Selain itu, biaya untuk tinggal di kota akan jauh lebih mahal. Yang ketiga adalah munculnya paham-paham baru seperti paham kapitalisme yang menyatakan bahwa peningkatan perekonomian perlu dibangun sektor-sektor industri yang ditunjang dengan modal yang besar. Yang kedua adalah sosialisme yang menyatakan bahwa membentuknya kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya revolusi industri. Yang ketiga adalah imperialisme yang menyebutkan daerah jajahan sebagai pemasok bahan baku, tempat memasukkan hasil industri, dan tempat penanaman modal dan pemindahan penduduk. Sementara bagi Indonesia, revolusi industri juga memiliki pengaruh. Yang pertama, perkembangan perindustrian di Indonesia. Sejak zaman Belanda menjajah Indonesia, sudah mendirikan industri-industri seperti industri makanan, gula, hasil tambang, dan pabrik tekstil dan garmen. Dengan adanya perindustrian akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal itu akan menyebabkan banyak masyarakat desa akan berbondong-bondong pergi ke kota untuk bekerja di perindustrian. Hal tersebut akan membuat perkotaan menjadi padat penduduk dan membuat lahan pertanian ditinggalkan dan akan mengakibatkan hasil pertanian menurun. Sementara itu juga akan menyebabkan terdapat kelompok-kelompok sosial dengan perbedaan pekerjaan latar belakang pendidikan. Ada yang bekerja sebagai buruh dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi akan bekerja sebagai dokter ataupun dengan guru. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan pamit. Om Santi Santi.